bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani. Apa kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali dalam sesi public speaking. Tentunya masih di rules atau 9 rules of public speaking. Masih terputus ya, kemarin baru 1 sampai dengan 6 dan sekarang kita lanjutkan 7 sampai dengan 9. Tentunya pasti banyak sekali teori-teori yang ada dalam public speaking, namun ke-9 ini cukup untuk menjadikan kita menjadi seorang public speaker yang jempolan dan tentu ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para audiens. Bagaimana? Sudah menyaksikan tayangan-tayangan sebelumnya? Dan selalu diingat ketika sahabat-sahabat di sini menyaksikan dan menyimak video ini, silahkan untuk di-subscribe dulu channel YouTube saya Sri Sumahardani dan tentunya ingat like, komen, dan share agar orang-orang juga dapat tercerahkan dari apa yang nanti akan saya sampaikan ya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan komen dan tentunya sahabat-sahabat saya di sini pasti akan merasakan manfaatnya nanti. Mengikuti channel YouTube Sri Sumahardani tentunya bukan hal-hal yang biasa, tetapi hal-hal yang luar biasa. Promosi ya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, saya akan lanjutkan saja 9 rules of public speaking yang ke-6, ke-7, yang ke-7, ke-8, dan ke-9. Dan hari ini saya lanjutkan yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah open their mind. Nah, artinya apa? Ketika kita menjadi seorang public speaker, kita harus dapat membuka pikiran dari audiens kita. Jangan sampai audiens kita ini menutup dirinya, menutup pikirannya dengan apa yang kita sharingkan. Jadi bertolak belakang nanti ya. Jadi kita ngomong A, kemudian audiensnya tetap berpendapat seperti B. Nah, ini kurang bagus untuk menjadi seorang public speaker. Kita sebagai seorang public speaker harus dapat membuka pikiran mereka, harus dapat mengisi dari pikiran-pikiran mereka untuk menambah wawasan, untuk menambah hal-hal yang positif agar kehadiran kita bermanfaat untuk mereka. Nah, disinilah pentingnya menjadi seorang public speaker, pinter-pinternya kita berhadapan dengan mereka agar kita diterima. Dengan kita diterima oleh mereka, maka mereka pun akan terbuka pikirannya dan mereka pun akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita sharingkan. Ini memang tidak mudah ya, apalagi nih pengalaman saya menjadi seorang public speaker. Kadang-kadang di dalam satu kelas, umpama saya mengajar di sebuah instansi, di satu kelas, ini orang, satu orang ini atau 2 atau 3 orang ini udah merasa bahwa dirinya sudah tahu dengan apa yang nanti akan saya jelaskan. Nah, bagaimana caranya saya sebagai seorang public speaker membuka kembali ya pikiran mereka, membuka kembali diri mereka bahwa akan ada sesuatu yang lain yang tentunya akan dapat menambah wawasan dari para audiens. Nah, ini memang sulit kalau tidak berpengalaman ya. Terus bagaimana caranya Bu Sri? Nah, ini memerlukan jam terbang tentunya. Dan ini dapat dilakukan dengan niat baik kita ketika kita menjadi seorang public speaker. Jangan menggurui, tapi berbagi. Jangan selalu merasa lebih pintar dari mereka, tetapi kita duluan tahu sehingga kita wajib untuk men-sharingkan kepada mereka. Dengan niat baik ini maka tentu kita akan diterima oleh mereka dan akan membuat pikiran mereka terbuka dan menerima apa yang nanti akan kita sharingkan. Nah, mudah sekali ya. Ingat jam terbang ya. Nah, itu adalah yang ke-7. Sedangkan rules yang ke-8 adalah present and in flow. Bagaimana kita selalu hadir dan kehadiran kita itu mengalir bak sebuah air. Mengalir seperti air. Artinya seperti apa ya? Ketika kita hadir menjadi seorang public speaker, inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh audiens. Bagaimana seorang public speaker itu berbicara, mengalir seperti berbicara dengan orang yang sudah lama bertemu. Jadi tidak ada batas antara
si pembicara dengan si pendengar atau si audiens. Mengalir di sini lebih kepada bersahabat, ya, lebih kedekatan. Nah, inilah yang membuat seorang public speaker itu selalu dirindukan oleh audiensnya, karena ketika dia bercerita di depan itu mengalir, ya, sangat enak ceritanya, berurutan tentunya dari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, dan seterusnya. Bukan pertama, kemudian lari ke nomor 10, kemudian lari lagi ke 5, kemudian ke 20, dan sebagainya. Menjadi pembicara itu adalah kehadirannya mengalir, sehingga cerita-cerita yang disampaikan, materi-materi yang disampaikan itu lebih mudah untuk dipahami oleh para audiensnya. Ini juga sungguh tidak mudah ya. Makanya harus ada prepare tadi kan. Ada bagaimana kita prepare, salah satunya adalah membuat alur cerita itu benar-benar mengalir seperti kita berbicara dengan orang yang sudah dekat dengan kita, dengan penuh keakraban, tanpa jarak, dan tentu inilah yang membuat kerinduan dari seorang audiens terhadap public speakernya. Oke, itu yang nomor 8. Nah, yang terakhir sekarang, rules yang ke-9 yang tentu menentukan juga keberhasilan seorang public speaker adalah the rule of 3. Namanya the rule of 3. Ada 3 hal di nomor 9 ini. Ya, ada yang namanya emotion, kemudian ada rhythm, dan power of repetition. 3 hal ini ya, saya terjemahkan. Yang pertama ada namanya emotion. Ketika kita menjadi seorang public speaker, tentu emosi ini harus tertanam, ya. Baik emosi yang ada dalam hati kita, yang nanti akan tercermin lewat suara kita, lewat gerakan kita, dan tentunya lewat kata-kata yang kita keluarkan. Nah, kalau kita menjadi seorang public speaker tidak ada emosi, datar saja, ini akan membuat apa yang kita bicarakan tidak ada ruhnya, ya. Tidak akan membuat orang tertarik untuk melihat atau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi kembali lagi, ya, 3 rules yang di nomor 9 ini. Yang pertama adalah ada rasa atau ada emosi yang ada. Tapi emosi ini juga jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan juga tidak baik, nanti meledak-meledak gini ya. Padahal penontonnya udah gini ya. Penontonnya udah malas ya, sudah bosan. Kita masih meledak-meledak seperti ini ya. Jadi emosi ini harus benar-benar dijaga. Emosi ini benar-benar sesuai dengan rules-nya. Apakah emosinya itu bergembira atau sedikit menekan, atau juga emosinya disamakan frekuensinya dengan para audiens. Nah, ini akan baik sekali, bagus sekali nanti ketika antara pembicara dan pendengar atau audiensnya itu mempunyai emosi yang sama. Contohnya nih, kalau saya bersemangat, saya akan lihat audiens saya bersemangat apa tidak. Nah, ketika audiens saya tidak bersemangat, saya harus memberikan hal-hal yang membuat mereka sama semangatnya dengan saya. Nah, ini akan membuat emosional kita sama, terjalin dengan baik dengan audiens. Nah, selanjutnya adalah rhythm, irama. Nah, ya, kayak bernyanyi saja nih ada iramanya. Irama ini sangat penting ya. Nah, irama, bagaimana seorang public speaker mempunyai irama? Irama itu harus tidak melulu irama yang sama. Kadang cepat, kadang lambat ya, kadang pelan, kadang keras ya. Ini yang namanya rhythm. Artinya irama yang kita mainkan harus benar-benar membuat emosi para penonton itu, para audiens itu menjadi sama dengan kita. Jadi kalau kita cepat, mereka juga akan mendengarkan dengan cepat. Kalau kita lambat, umpamanya menceritakan hal yang sedih, lembut, mereka juga akan terkesima dengan kelembutan suara kita. Inilah irama yang harus selalu dijaga oleh seorang public speaker agar tetap dia terkonek dengan para audiensnya. Oke, itu yang kedua dari 3 rules yang ke-9. Dan yang terakhir adalah the power of repetition. Kekuatan
dalam pengulangan. Nah, gimana ini? Pernah dilakukan nggak ketika menjadi seorang public speaker? Pengulangan, ya, kekuatan. Kenapa dibilang kekuatan pengulangan? Karena ketika kita mengulang sesuatu, baik pengulangan dari kita sendiri ataupun pengulangan dengan para audiens, ini sebenarnya akan membuat kekuatan sebagai seorang public speaker. Contohnya nih, sekali lagi saya ulangi, nah itu ya, pokoknya kita menjelaskan. Dari 9 rules yang sudah saya terangkan, saya ulangi sekali lagi, 9 rules, nah itu ya, itu artinya pengulangan. Atau pengulangan dilakukan oleh para audiens. Contohnya, kita ulangi ada berapa? 9. Sekali lagi 9. Nah, 9. Diulangi. Nah, pengulangan ini merupakan sebuah kekuatan dari seorang public speaker. Tentunya hal ini harus kita lakukan. Kalau kita tidak pernah mengulangi kata-kata atau pesan yang kita sampaikan kepada mereka, kekuatan kita, ya, power kita tidak akan maksimal. Karena pengulangan itu adalah sebuah kekuatan. Baik pengulangan yang dari diri kita sendiri yang mengulang, atau pengulangan yang dilakukan oleh audiens yang ada di hadapan kita. Oke, lengkap sudah ya. Sudah lengkap 9 cara atau rule yang harus dimiliki oleh seorang public speaker agar menjadi seorang public speaker yang jempolan, yang menarik, yang ditunggu-tunggu oleh para audiensnya. Bagaimana? Sangat mudah untuk dipraktekkan. Pelajari dulu teorinya, ingat ya, satu demi satu. Rules yang pertama, kedua, ketiga pada sesi sebelumnya, kemudian rule yang keempat, kelima, keenam, dan yang terakhir adalah rule ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Nah, kesembilan, ingat 3 ini harus ada emosi ya, emosi yang terkonek dengan para audiens. Kemudian juga ada the power of repetition, pengulangan, dan ada rhythm atau irama. Saya yakin kalau sahabat-sahabat di sini sudah memiliki 9 rules of public speaking ini, maka Andalah sebenarnya sebagai seorang public speaker yang nanti akan ditunggu-tunggu oleh para audiensnya. Baik, sekian dulu dari saya. Ingat, jika tayangan ini bermanfaat, silahkan di-share kepada orang-orang yang membutuhkan soft skill ini. Dan tentunya ingat subscribe channel YouTube saya, Sri Sumahardani. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih juga yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi dengan tips-tips yang lain, dan tentu tips ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita menjadi orang yang berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi. Salam senyum, sang penyihir, Sri Sumahardani. Dah. Ingat ya, pelajari, latihan di rumah, jangan hanya teori tetapi praktekkan ya. Nah, pasti bisa, yakin bisa.